Halo teman-teman, kembali lagi belajar bersama saya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang stoikiometri, yaitu pada bab molaritas. Nah, molaritas itu apa sih? Jadi, molaritas atau disebut juga dengan konsentrasi larutan adalah jumlah zat terlarut atau jumlah mol dalam 1 liter larutan, di mana molaritas itu ditandai dengan huruf M besar dan satuannya adalah mol per liter atau molar. Nah, kemudian rumus untuk mencari molaritas dari suatu larutan yaitu M sama dengan N per V, atau bisa juga menggunakan rumus massa dibagi MR dikali 1000 per volume. Nah, N di sini merupakan jumlah zat terlarut atau jumlah molnya, kemudian V itu merupakan volume dari pelarutnya tapi dalam satuan liter. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi molaritas dari suatu larutan. Yang pertama adalah volume pelarut, kemudian yang kedua adalah jumlah zat terlarut atau jumlah molnya. Nah, di mana semakin besar suatu volume pelarutnya, maka molaritas dari larutan itu akan semakin kecil, sedangkan apabila semakin besar jumlah zat terlarutnya, maka molaritasnya akan semakin besar. Supaya kita lebih memahami materi molaritas ini, maka selanjutnya kita akan melakukan simulasi lab virtual melalui PET Colorado. Selamat menyaksikan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan simulasi laboratorium virtual menggunakan PET Colorado pada materi molaritas. Nah, jadi PET Colorado itu semacam laboratorium virtual yang berbasis web, jadi bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, selain itu PET Colorado di sini itu dapat menunjang pembelajaran, karena kan misalnya kalau ada keterbatasan waktu, keterbatasan laboratorium, itu bisa menggunakan laboratorium virtual yang disediakan oleh PET Colorado. Nah, di sini PET Colorado itu menyediakan laboratorium virtual nggak cuma pada mata pelajaran kimia aja. Jadi di sini ada fisika, kemudian ada matematika, kemudian ada ilmu bumi dan juga biologi. Nah, karena pada kesempatan kali ini kan kita belajar kimia, nah makanya kita klik yang bagian kimia. Nah ini adalah yang bagian materi molaritas. Nah, ini kita klik dulu. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Langsung aja kita lakukan simulasinya. Nah, ini adalah tampilan dari simulasi PET Colorado pada materi molaritas. Nah, di sini disediakan sebuah glass beaker yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat larutan. Nah, kemudian di sini ada menunjukkan jumlah zat terlarutnya atau jumlah molnya. Kemudian di sini ada volume pelarutnya dalam satuan liter. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam larutannya yang bisa kita gunakan untuk membuat larutan nanti. Kemudian di sini itu menunjukkan berapa sih molaritas dari larutan yang sudah kita buat nanti. Nah, untuk mengetahui berapa sih nilai molaritas dari larutan tersebut, maka kita perlu menyalakan solution value-nya. Nah, di sini kan kelihatan. Ini kalau misalnya jumlah zat terlarutnya itu sebanyak 0,5 mol dan kemudian volume dari pelarutnya itu 0, liter, itu didapatkan konsentrasi larutan atau molaritas dari larutannya adalah 1 molar. Nah, kenapa kok bisa 1 molar? Kan ini sesuai dengan rumus molaritas tadi. Jadi molaritas itu rumusnya adalah N per V. Nah, N itu adalah jumlah zat terlarutnya, sedangkan V itu adalah volume pelarutnya. Nah, N-nya tadi kan 0,5 mol, kemudian volume pelarutnya itu juga 0,5 liter. Jadinya 0,5 dibagi 0,5 hasilnya adalah 1. Jadi molaritas dari larutan ini adalah 1 molar. Nah, karena tadi kita sudah menggunakan tring mix,
maka kita coba ya pakai larutan yang lain. Contohnya misal gold trichloride atau AuCl3. Nah, itu kan warnanya kuning-kuning keemasan. Karena AU itu emas ya, jadi warnanya kuning-kuning agak keemasan gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita ingin menaikkan jumlah zat terlarut atau jumlah molnya, itu kan nih di sini terlihat bahwa kalau semakin tinggi suatu zat terlarutnya, jumlah zat terlarutnya, maka molaritasnya itu juga ikut semakin tinggi. Tetapi kalau misalkan volume larutannya itu kita naikkan, maka justru molaritasnya semakin kecil. Jadi kalau volume sama molaritas itu berbanding terbalik, tetapi kalau jumlah zat terlarut sama molaritas itu berbanding lurus. Jadi kalau misalkan jumlah zat terlarutnya semakin tinggi, ini juga molaritasnya juga sama-sama ikut semakin tinggi. Nah, ini kalau misalkan ya volume larutannya 0,313 liter, kemudian jumlah zat terlarutnya itu dinaikkan. Nah, di sini ada tulisan saturate di mana molaritasnya itu 2,250 molar. Nah, saturate itu tuh sebenarnya apa? Nah, jadi larutan ini itu sebenarnya sudah jenuh. Makanya ini ada kata peringatan bahwa larutan ini tuh sudah jenuh atau saturate. Nah, terus di bawah ini kan ada titik-titik ini. Nah, ini itu adalah zat yang terlarut tapi sudah tidak bisa dilarutkan lagi. Jadi zatnya ini mengendap di bawah. Nah, jadi karena AuCl3-nya sudah mengendap di bawah gelas bekernya, jadi kan kalau misalnya ini dinaikkan itu semakin banyak, kan tadi nih yang mengendap itu sedikit, tapi kalau semakin banyak zat terlarutnya yang ditambahkan, maka semakin banyak juga zat yang harusnya larut tapi malah justru mengendap di dasar gelas bekernya. Tetapi kalau kita naikkan nih volumenya, nah ini kalau volumenya dinaikkan kan zat yang harusnya larut tadi bisa larut. Jadi kalau gini molaritasnya itu turun karena kan sesuai yang disebutkan tadi. Kalau semakin besar volumenya, maka molaritasnya semakin kecil. Jadi kalau volumenya dinaikkan, maka AuCl3 yang mengendap tadi itu bisa larut dalam larutan. Baik, itu tadi merupakan simulasi PET Colorado atau simulasi lab virtual pada materi molaritas atau konsentrasi larutan yang telah kita lakukan. Terima kasih karena telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ketika saya menjelaskan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.